10 hari tanpa makanan, perutnya perih karena asam lambung sampai tubuhnya gemetar. Tapi Fufufafa masih belum menyerah untuk hidup. Setelah gagal terus, akhirnya ia berhasil menangkap beberapa ikan kecil. Yang gak masuk akal adalah ia malah membuang ikan kecil itu kembali ke laut. Kemudian, ia mulai meruncingkan sebatang kayu. Ia pun berdiri di air sambil memegang tombak tajam. Tak lama kemudian, seekor hiu datang. Dengan tombaknya, ia berhasil membunuh hiu tersebut. Fufufafa menggantungnya pada malam hari dan mulai berjaga. Ia ingin melihat apakah ada hewan lain yang datang. Karena saking ngantuknya, ia pun tertidur. Pagi harinya, hiu itu sudah hilang. Ia pun menemukan separuh tubuh hiu itu dengan bekas cakar besar. Seketika ia sadar bahwa ada makhluk yang berbahaya. Fufufafa segera membuat tombak baru untuk berjaga-jaga. Tepat saat itu, ia melihat mayat mengapung di laut. Di malam hari saat sedang menjaga bumi, Fufufafa mendengar suara pesawat. Ia langsung menyalakan roman darurat yang sia-sia. Tapi di ujung cakrawala terlihat siluet aneh yang menakutkan. Tanpa babi bu, ia berlari dan segera bersembunyi. Tempat andalannya diguling. Meski ketakutan, ia tetap diam dan menunggu makhluk itu pergi. Pagi pun datang, ia keluar dari batang pohon andalannya yang sudah hancur. Kali ini, ia membuat hamok dan menggantungnya di atas pohon. Suara menakutkan terdengar dari bawah, yang untungnya langsung menghilang. Keesokan harinya, Fufufafa menggantung mayat itu dan berusaha tetap menjaga bumi. Tiba-tiba, muncul makhluk yang sangat menakutkan melahap mayat itu. Fufufafa menutup mata dan ketakutan setengah mati. Terdengar suara helikopter yang membuatnya membuka mata. Ia panik saat melihat kaki monster sudah ada di depannya. Ia berusaha tetap diam hingga makhluk itu akhirnya pergi. Keesokan harinya, sebuah perahu kecil terlihat di laut. Fufufafa berenang secepat mungkin untuk menghampirinya. Di perahu itu ada Mbak Yeyen dan Mas Pri. Mereka tidak ingin pergi dari pulau itu. Fufufafa mengingatkan bahwa ada makhluk berbahaya saat malam tiba. Mereka tidak percaya dan tetap kekeh bertahan. Demi keselamatan, Fufufafa diam-diam berusaha kabur sendirian, tapi malah konangan. Saat mencoba menahannya, Mbak Yeyen terpancal dan kejengkang. Karena emosi, Mbak Yeyen memukul Fufufafa dengan dayung hingga pingsan. Saat sadar, Fufufafa sudah diikat di pohon. Tak lama kemudian, terdengar teriakan Mbak Yeyen dari arah pantai. Mas Pri berlari membawa obor, lalu segera menyerangnya. Makhluk itu mundur dan menarik mayat Mbak Yeyen ke laut. Pagi harinya, Mas Pri tak mau turun dari pohon. Fufufafa berkata, makhluk itu tidak muncul di siang hari. Penasaran dengan film ini? Komen untuk judulnya.